sisir yang dia simpen di kamar mandi yang dia pakai, Bu. Apa sisir ini punya Kirana ya? Ya, hopefully ya, itu beneran rambutnya Kirana, bukan rambutnya Zidan atau rambut siapa yang nyangkut di sisir Insya dia. Allah bukan, Bu. Ya, oke. Kenapa? Sebentar, Bu. Kenapa? Sa, Sia, aku harus ngomong apa sama Devan? Kamu bicara apa ke Elsa? Kalau aja foto-foto itu nggak hilang dari handphone aku bisa tunjukin semuanya di sini. Sekalian aja aku bikin mereka berantem. Sekarang aku mau ngomong apa? Kalau aku bilang tanpa bukti apa-apa, nanti aku yang kena. Arumi, cepat katakan. Kamu ngomong apa sama Elsa? Kamu denger ya, Pak? Jangan ngedesak saya. Mendingan kamu tanya nih sama istri kamu. Karena dia itu udah nyembunyiin sesuatu dari kamu. Kenapa Arumi tidak membongkar masalah foto-foto itu di hadapan Devan? Kalau dia menyimpan foto-foto itu, bukankah seharusnya ini kesempatan dia untuk membongkar semuanya? Apa foto itu sebenarnya nggak ada di dia, tapi di orang lain, sehingga dia bisa nutupin jejaknya? Sa, apa benar itu, Sa? Ada yang kamu sembunyikan dari aku? Nggak, aku tuh nggak paham apa yang dituduhkan sama Arumi. Menyembunyikan apa sih? Udah deh, kamu mending jelasin semuanya. Biar semuanya jelas, Arumi. Biar nggak ada yang saling mencurigai satu sama lain. Maaf ya, saya harus pergi dari sini. Saya masih ada urusan. Saya nggak punya waktu. Arumi, saya belum selesai bicara. Van, udah. Kamu percuma kalau nanya sama dia pasti juga nggak akan jawab. Kamu lihat sendiri kan, dia menghindar kan. Ya, iya, tapi kan dia kayaknya ngomong yang enggak sama kamu. Aku nggak bisa terima. Ya, aku tahu. Udah, nanti aku jelasin di rumah. Mending kita pulang aja sekarang ya. Kenapa nggak sekarang aja sih kamu jelasin? Udah malam. Pulang ya. Ya udah. Mana? Mau kemana? Mau kemana? Kamu katanya mau cerita. Aku dari tadi nungguin lo. Mana ceritanya? Udah janji. Dengan Arumi yang masih belum mau mengaku, aku masih belum bisa mengatakan yang sebenarnya sama Devan. Aku harus bisa menjelaskan ke Devan tanpa buat dia curiga. Iya. Jadi gini ceritanya. Aku dihubungin sama Arumi. Terus dia bilang, ya dia bilang yang enggak aja tentang aku sama Nino. Ya, dia ngomong apa sama kamu? Ya dia bilang kalau aku sama Nino itu selingkuh. Terus dia ngomong sembarangan, ya aku otomatis marah lah. Akhirnya aku temuin dia. Kamu nemuin Arumi. Ya ampun sayang, kamu kok kayak preman sih? Kamu kan lagi hamil. Kalau kenapa-napa gimana? Arumi itu ya orangnya nggak pandang bulu kalau mau nyakitin. Sayang, kamu lupa ya. Walaupun aku hamil, aku itu masih bisa ngelawan penjahat. Mau aku contohin lagi? Ya ada. Nih. Nggak usah. Kamu jadi penjahat, cepat. Udah nggak usah. Kamu cerita aja, terus. Apa? Ya lanjutin Ya, apa terus ceritanya gimana? Ya intinya aku ngajak dia ketemuan di tempat tadi. Aku emosi. Aku nggak terima. Ya terus, jadi itu. Kamu ngomong pulang duluan. Karena kamu mau nemuin Arumi. Iya. Sayang, kenapa? Kamu kenapa sih kalau kayak gini-gini tuh kasih tahu aku. Aku kan suami kamu. Jadi jangan kamu yang ngadepin sendirian, kan ada aku, biar aku yang ngadepin dia. Ya gimana ya? Soalnya kan aku tahu kalau suami aku suka mantau aku. Sengaja ya bikin aku khawatir ya. Iya, aku minta maaf. Aku tuh sebenarnya buru-buru, jadi aku nggak sempet ngabarin kamu. Maaf ya.
Ya udah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Beneran nggak marah. Nggak, aku nggak marah. Au, Kenapa sih? Kenapa? senyum kamu manis banget. Kok jadi kamu yang ngombalin aku sih? Lagi dong. Lagi senyum doang. Ini aku senyum ketawa. Beneran dikit. Gantengnya kelewatan. Ya udah, ayo Ya istirahat. udah, istirahat. Apa? Ya udah, ke kamar berarti. Mau kurang ajar tuh si Elsa. Udah nampar aku, menjambak aku. Padahal kan dia lagi hamil. Kok gak habis-habis tenaganya? Gak takut-takutnya lagi. Aku curiga sebenarnya itu bukan hamil, jadinya dia kesurupan. Lihat aja kamu Elsa. Suatu saat nanti aku akan balas semua perbuatan kamu. Asal kamu tahu ya, saya itu udah lihat rekaman CCTV di hotel itu. Di situ kamu berkeliaran. Kamu membawa saya dan Nino ke kamar hotel. Dan disitulah kamu menyeting kalau saya tidur berdua dengan Nino. Berarti Elsa udah ngecek CCTV. Duh, kenapa sih handphoneku tuh harus rusak di momen-momen kayak begini? Kalau tadi handphoneku nggak rusak, aku langsung aja kasih lihat fotonya Elsa sama Nino dalam kamar ke Devan. Biar berantem itu suami istri sekalian depan muka. Van? Devan? Aku tunggu di halaman belakang. Apaan sih? Ini Devan pasti mau ngerjain aku nih. Ngapain nyuruh aku ke taman belakang pakai surat kayak begini segala? Van, Hei, ada acara apa ini? ini acara jerit malam. Horor dong. Enggak, aku bercanda. Ini pokoknya acara spesial buat kita dan juga calon bayi kita. Kamu kapan bikin ini semua? Iya, Kok aku nggak tahu sih? ini sebenarnya udah dari pagi aku nyiapin. Tapi kan kalau nyalain siang nggak kelihatan warna-warninya. Jadi harus tunggu malam, baru deh kelihatan warna-warni semua. Kamu ngapain sih bikin kayak gini segala? Kamu dengar nggak? Ada suara musiknya. Dengar kok. Nah, menurut penelitian ya dan saintis, katanya musik klasik itu bagus buat perkembangan otak bayi. Masa sih? Emang ada yang ngomong kayak gitu? Ada. Siapa? Ada yang ngomong tuh seorang saintis bernama Devan. Oh, Ya. mulai banyak profesinya ya. Kemarin chef, terus dokter, Ya, terus sekarang saintis. saintis. Besok apa lagi? Udah cukup segitu dulu. Segitu aja. Anaknya pasti bangga banget sama papanya. Karena bisa jadi apa aja. Berarti ceritanya suamiku mau ngajak aku ngedate malam ini. Dinner. Terus apa lagi? Kita dansa. Wow, dansa. Iya. Tapi katanya denger musik klasiknya buat adek bayi. Iya, kan nyenengin papanya juga. Oh gitu. Iya. Iya, oke. Lagi. Udah, jangan banyak-banyak. Nanti kamu pusing. Pusing. Udah, jangan banyak. Pusing.
Ya Allah, apapun teror yang diarahkan Arumi ke aku tetap yakin bayi di dalam kandunganku ini adalah anaknya Devan. Makasih ya udah bikinin aku surprise. Iya, sama-sama. Kamu seneng kan? Seneng. Seneng banget. Kamu itu romantis. Tapi di sela-sela keromantisan kamu masih ada konyolnya kamu. Konyol gimana sih maksudnya? Iya kan kamu suka bikin aku kesel. Kamu suka bikin aku sebel. Garing. Iya, daripada aku bikin kamu nangis, mau emangnya? Ya kan? Nggak mau. Udah, berarti memang kita harus sering-sering kayak gini. Kamu harus sering-sering dibikin happy. Soalnya biar apa coba? Kalau ibunya happy, itu mempengaruhi bayinya, calon anaknya. Anaknya juga akan happy dan tumbuh sehat. Berarti kalau papa mamanya akur, anaknya jadi ikut happy dong. Iya. Makanya kita jangan sering-sering berantem. Makasih ya. Udah buat aku seneng. Aku juga mau minta maaf sama kamu. Udah sering bikin kamu marah, kecewa, sedih. Aku minta maaf ya. Hasil tesnya adalah tidak identik. Jadi tidak identik ya. Padahal saya merasa kalau Zidane itu anak kandungnya Kirana. Ternyata dugaan saya salah. Padahal saya sangat berharap kalau Zidane itu cucu saya. Tadi itu adalah hasil dengan sampel yang pertama. Tetapi pada sampel yang kedua ini ditemukan hasil sebaliknya. Maksud dokter? Pada tes yang kedua ini menggunakan sampel dengan air liur. Ditemukan hasil yang identik. Ternyata tisu itu menjadi petunjuk untuk kita. Ya, mudah-mudahan kita bisa segera tahu ya hasil dari tes DNA itu. Karena saya benar-benar berharap tahu buktinya apakah benar Zidane itu cucu saya atau bukan. Betul, Bu. Saya juga berharap yang sama. Tapi kamu benar-benar yakin ya sampel itu rambutnya Kirana? Saya kira itu benar, Bu. Karena saya mengambil sampel tersebut dari sisir yang dia simpan di kamar mandi yang dia pakai, Bu. Apa sisir ini punya Kirana ya? Ya, hopefully ya itu beneran rambutnya Kirana, bukan rambutnya Zidane atau rambut siapa yang nyangkut di sisir dia. Insya Allah bukan, Bu. Ya, oke. Kenapa? Sebentar, Bu. Kenapa?